berdasarkan data DNS yang bakal digunakan. Terima kasih. Benar tadi ya, seperti yang dijawab oleh Saudara Rahmat. Query parser itu akan memverifikasi kevalitan dari sintaks SQL dan menerjemahkannya menjadi struktur internal. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, dari penjelasan saya tadi, menurut kalian apa sebenarnya fungsi dari optimasi query? Ya, silakan. Kalau menurut yang saya tangkap dari penjelasan Anda, lebih tepatnya untuk meminimalisirkan jalur pencarian data yang dicari dari penyimpanan fisik. Jadi kan database itu kan kalau disimpan-simpan kan semakin banyak kan, jadi semakin lambat yang mau cari. Nah, oleh karena itu optimasi query ini bertujuan untuk mempercepat pencarian agar bisa memperkecil waktu dan juga costnya. Ada pun cara memperkecil waktu sama costnya tadi, mengoptimalkan operasi join query yang seperti yang dicontohkan tadi, sama yang yang di data flow tadi loh, yang di optimizer tadi. Iya, benar sekali ya jawabannya. Selanjutnya, ya silakan. Fungsi query optimasi ya. Kalau fungsi atau tujuan, intinya tujuan dari query optimasi itu kan mengoptimalkan. Jadi tujuannya itu supaya operasi query-nya itu tidak lambat, kemudian dia itu menentukan cara yang paling optimal lah untuk mengeksekusi query yang diberikan. Kemudian dia mempertimbangkan rencana query yang mungkin. Jadi intinya supaya operasi query-nya tidak lambat. Kalau menurut saya. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya gambaran umumnya itu merupakan bagaimana caranya kita membuat hasil query itu optimal dengan cost yang seminimal mungkin. Ya, tepat sekali ya jawaban dari kalian bertiga. Berarti sudah mengerti semua ya? Dan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan ketiga. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada dua jenis interaksi dalam query dalam DBMS. Masih ingat kan tadi? Nah, apa perbedaan dari dua interaksi itu? Baiklah, saya akan menjawab yaitu interaksi query dalam DBMS yaitu ada dua. Yang pertama tadi interactive users dan embedded query. Nah, perbedaan dari keduanya itu adalah yang interactive user. Nah, ketika query dari interactive user ini ada, maka query pun akan masuk ke sesuai seperti yang data flow tadi, masuk ke query parser, optimizer, generator, dan query processor. Jadi masuk secara berurutan. Nah, kalau yang embedded query, ketika ada embedded query, maka query-nya itu tidak harus masuk ke yang di data flow tadi, ke yang optimizer, generator, dan query processor. Nah, jadi dia itu independen. Nah, kan kalau tadi optimizer itu masuk ke dalam query optimizer yang interactive user. Nah, kalau yang ini dia itu optimisasinya itu secara mandiri, nggak perlu lewat query optimizer sih kalau berdasarkan yang saya tangkap tadi. Dan juga, nah, saat code generator yang membuat panggilannya itu dimasukkan ke ini DBMS, ke database. Nah, baru nanti terakhir prosesornya itu tinggal memanggil yang di database ini. Ya, tepat sekali ya jawabannya. Tadi kalau interactive user itu harus
dan embed itu mandiri, jadi dia tidak harus berurutan dari query flow. Saya lanjutkan lagi ya dengan pertanyaan berikutnya. Dalam modul query optimizer tadi terdapat 3 komponen dari yang skema query optimizer tadi. Dari coba kalian jelaskan masing-masing komponen tersebut seperti apa? Bisa fungsinya, bagiannya, modul query optimizer yang ada skemanya tadi. yang search Ada space, model cost, ada yang search space itu isinya kumpulan alternatif perencanaan eksekusi yang merepresentasikan query. Kemudian nanti ada yang paling bawah tadi itu kan namanya search strategi. Search strategi ini tadi dia mengeksplorasi search space tadi dan memilih strategi terbaik. Kan di search space tadi ada kumpulan alternatif perencanaan eksekusi kan. Jadi search strategi tadi mengeksplorasi search space dan memilih strategi yang paling baik dari alternatif yang disediakan itu menggunakan cost model. Cost model itu gunanya untuk memprediksi biaya atau memprediksi cost yang harus dikeluarkan terhadap query yang akan dieksekusi. Ya, ada yang lain? Saya mungkin menambahkan ya, sama sebagian besar, cuma yang untuk di search space tadi kan dia merupakan sekumpulan alternatif. Nah, alternatifnya itu dia itu bersifat ekuvalen, yaitu memberikan output atau hasil yang sama tetapi menggunakan operasi, implementasi dan jalan yang berbeda, tapi hasilnya tetap sama. Ya, benar sekali ya. Masih mau pertanyaan lagi? Pertanyaan terakhir ya. Dari tabelnya masih ada di sini. Dari tabel ini bisa kalian simpulkan distributed ingress itu, algoritma distributed ingress itu yang seperti apa? Ini pendapat kalian. Mau dari segi optimization timingnya, mungkinnya. Oh iya, maksudnya. Boleh saya coba menjawab? Ya, silakan. Menurut saya algoritma ingress itu eksekusinya bersifat rekursif dan berurutan dan juga tersentralisasi, tapi juga bisa terdistribusi. Optimasi waktunya seperti yang di tabel, dia bersifat dinamik. Topologi jaringan yang digunakan oleh ingress algoritma ini bersifat broadcast dan juga general. Dapat juga melakukan fragmentasi yang bersifat horizontal. Iya, terima kasih jawabannya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Tidak ada. Secara singkatnya mungkin ingress itu lebih fleksibel dibandingkan. Fleksibel dan terfragmentasi. Ya, dia hanya algoritma seperti itu sini yang dynamic dan dia bisa fragmentasi. Itu tadi pertanyaan dari saya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, diskusinya saya akhiri. Tadi materi pemaparan materi dari saya. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan
bila ada apa yang kurang berkenan dan kurang tepat, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.